14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं किया जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों में रजामंदी। No komen lah, itu kakek siapa tuh ngaku. Di situ dia dijatuhi atas tuduhan serangan seksual dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Tapi kemudian pria ini nggak terima. Dia merasa, gue nggak bersalah. Akhirnya pria ini mengajukan banding. Oke guys, kali ini kita akan bahas mengenai negara India. Biasanya kan gua ngebahas tentang sejarah, hal unik. Sekarang gua mau ngebahas tentang seberapa mengerikan negara India untuk kaum wanita di sana. Bahkan di internet ada pernyataan-pernyataan skeptis bahwa kalau di India tuh di jalanan itu nggak sering ketemu dari wanita-wanita India. Oke lah kalau gitu, tanpa basa-basi, kita langsung aja bahas seberapa mengerikan India bagi wanita di sana di Better is Matter. Oke, jadi di sini gue bakal menceritakan beberapa cerita dari beberapa berita yang akan gue ceritakan. Pelit banget gue ngomongnya. Salah satu berita CNN dikatakan di sana bahwa pengadilan di India ini memutuskan bahwa meraba-raba anggota badan tanpa melepas busananya ya. Jadi masih memakai busana itu tidak menyalahi aturan dan tidak dimasukkan ke dalam kekerasan seksual. Waduh. Gara-gara ini juga warga India ini marah besar. Dan para aktivis juga protes besar-besaran gara-gara hal ini. Jadi hal ini aja tidak dikatakan pelecehan seksual, bagaimana nanti selanjutnya? Terutama untuk melindungi dari perempuan-perempuan dan juga anak-anak. Jadi cerita singkatnya itu ada anak-anak berumur 12 tahun. Ditawarilah oleh orang dewasa laki-laki 39 tahun untuk memberikan buah jambu biji pada Desember 2016. Nah, saat anaknya sudah dijemput, pria ini dia menyentuh bagian dadanya dan mencoba untuk melepas celana dalamnya dari kesaksian dari putusan pengadilan. Ya singkat cerita, pria ini dilaporkan lah sama keluarganya, dibawa ke pengadilan. Pengadilannya masih mungkin yang tingkat dasar ya. Dan di situ dia dijatuhi atas tuduhan serangan seksual dan dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Tapi kemudian pria ini nggak terima. Dia merasa, gue nggak bersalah. Akhirnya pria ini mengajukan banding lah ke pengadilan yang lebih tinggi. Ya akhirnya ternyata dinaikkanlah kasus ini ke pengadilan yang lebih tinggi. Singkat cerita, pengadilan berlangsung dan ternyata hasilnya di luar dugaan ya teman-teman. Karena pada tanggal 19 Januari, pengadilan tinggi di Bombay, India, diputusin bahwa Hakim Ganediwala, ini orangnya, menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan pria tersebut tidak menyalahi aturan dan tidak termasuk kekerasan seksual. Hukuman 3 tahun penjara ini ya nggak dijadikan karena ya tidak termasuk dari kekerasan seksual. Pengadilan tinggi juga ini dia berkata bahwa ya butuh bukti-bukti yang kuat untuk menghukum dari pelakunya, ucap dari pengadilan tinggi tersebut. Dan yang jadi landasan adalah karena tidak ada kontak kulit dari pria ke anak tersebut. Padahal dari Undang-Undang Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual di India tidak perlu untuk kontak kulit ke kulit untuk dinyatakan sebagai pelecehan seksual. Cuman pengadilan berkata lain yang menjadikannya tersangka ini dimenangkan. Sebenarnya nggak terbebas begitu aja karena Hakim Ganediwala ini juga dia mengatakan bahwa dia tetap tidak terbebas seutuhnya karena dia tetap terkena tuduhan pelecehan seksual, bukan kekerasan seksual. Karena adanya pelecehan seksual, tetap ini prianya dihukum selama 1 tahun. Namun dibebaskan atas tuduhan dari kekerasan seksual yang padahal itu bisa mengancam dia terancam kurungan 3 tahun sampai 5 tahun. Dari berita CNN dikatakan bahwa pada tahun 2018-2019 terjadi pemerkosaan pelecehan seksual setiap 16 menit di negara India. Oke, untuk kasus yang kedua masih dari CNN juga, yaitu kasus pemerkosaan yang terjadi di bus. Pada tahun 2012 di New Delhi, awalnya dia hanya merampok saja. Setelah merampok, dia melakukan kekerasan, lalu dia melakukan pemerkosaan. Dan setelah melakukan pemerkosaan, akhirnya mereka membuang korban ke pinggir jalan, mengeluarkannya dari bus.
6 tersangka ditahan termasuk supir dan juga seorang anak di bawah umur. Jadi langsung dilarikan kan ke korban ini yang laki-laki ke rumah sakit, yang perempuan juga ke rumah sakit. Untuk pendamping laki-lakinya ini selamat ya. Dia masuk rumah sakit tetap luka-luka namun bisa sembuh. Namun sayangnya ini pada korban wanitanya ini. Orang-orang India ini menamakannya Nirbaya, yaitu nama samarannya ya. Nah, yang perempuan ini kondisinya kritis dan harus dirawat beberapa hari bahkan di ICU. Karena perburukan terus terjadi dan potensi dari beberapa organ yang gagal, keluarga ini akhirnya membawa pasien untuk dirujuk ke rumah sakit Elizabeth di Singapura. Padahal sebelum dirujuk itu, pada saat dirawat di ICU di India, Nirbaya ini udah membaik dan bahkan mau menyatakan kesaksiannya. Cuman kondisinya memburuk lagi, dia harus operasi karena ada infeksi di abdomen, di perutnya. Akhirnya dia dirujuk ke rumah sakit Elizabeth yang ada di Singapura. Kenapa dirujuk ke Singapura? I'm Groot. Karena di Singapura ini, pertama keluarga ini merasa pelayanan mungkin lebih oke lah. Kedua, terjadi kerusakan organ, ini membutuhkan transplantasi. Satu pertimbangannya juga untuk merasakan keamanan dari pasiennya sendiri, karena merasa India sedang tidak aman dan akhirnya dia bawa juga ke Singapura untuk sekalian perawatan juga. Namun sayangnya, padahal sudah sempat di rumah sakit Elizabeth dan akhirnya meninggal dunia di sana. Dan menurut Dewan Hubungan Global di India, sebagian besar wanita India pernah mengalami pelecehan seksual di tempat transportasi umum, di jalanan. Faktor-faktor yang menyebabkan hal seperti ini salah satunya adalah masih kentalnya sistem patriarki di India, kepolisian yang kurang menghukum dari pelaku-pelaku kekerasan tersebut. Terus pemerintahan India tanggapannya gimana? Dari pemerintahan India sendiri juga gak setuju sama apa yang Pengadilan Tinggi India ini lakuin. Bahkan pemerintahan India ini berencana untuk mempermalukan dari pelaku-pelakunya nih, dengan cara memposting namanya, fotonya, alamatnya, pokoknya identitasnya diposting di website resmi. Sebelum dari kasus seperti ini juga, ada juga kasus-kasus yang terjadi lainnya. Salah duanya nih, ada gadis berusia 13 tahun yang dicekik dan dibunuh setelah diperkosa. Dan dicekiknya itu di lapangan terbuka. Ada juga wanita berumur 86 tahun yang diperkosa saat menunggu tukang susu. Anjir, nenek-nenek dong. Gue nggak habis pikir anjir 86 tahun. Makanya nggak heran bahwa pemerkosaan di India ini terjadi setiap rata-rata 15 menit, 16 menit terjadi pelecehan dan pemerkosaan di India. Juga di kota Hyderabad terjadi pemerkosaan seorang dokter berumur 27 tahun diperkosa beramai-ramai dan gua nggak habis pikirnya dibakar juga hingga tewas. Di YouTube juga ada sebuah video dokumentari yang menceritakan apakah pemerkosaan terjadi karena suka sama suka atau terjadi karena paksaan. Dan di situ isinya itu adalah tanggapan beberapa orang India terhadap kasus pemerkosaan dan juga budaya pemerkosaan di India itu tanggapannya tuh gimana sih. Dan aku bakal jelasin satu-satu ya. Sebelum gue jelasin dari satu-satu penjelasan dari orang-orang yang ada di India, gue pengen lurusin bahwa tanggapan ini tuh gak semua orang India berpikiran seperti itu. Jadi ini lebih ke ada loh orang yang berpikiran pemerkosaan itu hal yang normal. Jadi jangan digeneralisir untuk semua orang India. Di India ini ada yang namanya rape culture atau enggak budaya pemerkosaan. Dimana di sana itu dia menormalkan kejahatan seksual dan juga menyimpang. Jadi dinormalisasikan lah kegiatan seperti itu. Berikut adalah pendapat-pendapat dari beberapa orang India mengenai rape culture yang terjadi di India. Sebuah emak-emak diwawancarai tanggapannya mengenai dari
rap culture yang ada di India. Tapi intinya mama ini bilang pemerkosaan ini ya bakal terus terjadi karena tidak ada hukuman lah atau tekanan terhadap para pria maupun para wanita. घटना ये बार बार हो रही है और होती रहेंगी आगे भी क्योंकि ना लड़कियों पे दबाव है ना लड़कियों पे दबाव है। Lalu dari kakek-kakek ditanyain nih, ये भी आए गुड़िया से दूसरा ना क्यों लिया मारो बाप बेटी मेरे को संबंध है हैं? और मैं गलत हिसाब से देखो तो मुंह पर मारे थप्पड़े और मुंह पर नहीं थप्पड़ मारेगी तो दूसरों मारते को 14 साल की 15 साल की लड़की हो जाए उसका बाद में बलात्कार नहीं कहा जा। क्या कहता है फिर उनकी दोनों ही रजामंदी। no komen lah itu kakek siapa tuh ngaku. Lanjut lagi, dari anak muda laki-laki. Jadi ditanyakan lah, rap culture di India tuh gimana? Kata anak muda laki-lakinya, dia bilang, हाँ इसमें गलती होती है कि उनको जैसे जींस की पैंट पहन के चलती है तो लड़कों को ऐसे आकर्षित होते हैं उनको देख के तो इस वजह से anak muda perempuan pun dia mengatakan bahwa iya betul, guru kami memang bilang pemerkosaan terjadi karena kita sebagai perempuan berteman dengan laki-laki. Ya karena berteman dengan laki-laki, karena terlalu dekat, ya laki-laki mengambil keuntungan itu, yaitu berhubungan seksual. Dan karena hal itu ya itu salah perempuan, bukan karena laki-lakinya. Ucap dari seorang anak perempuan. Terus ada beberapa orang India yang mengistilahkan pemerkosaan itu sebagai tepuk tangan. Nah, jadi nggak mungkin tepuk tangan itu dilakukan oleh satu tangan. Jadi harus ada dua tangan. एक हाथ से ताली नहीं बजती दोनों बजते हैं जिस बजते से यो से कहना मेरा Ini karena dua-duanya mau gitu. Bukan karena paksaan dari satu orang gitu. Jadi selalu diistilahkan sebagai dua tangan. Silakan komen. Pada tahun 2012 sampai 2014, perbandingan laki-laki dan perempuan itu 866 perempuan banding 1000 laki-laki. Dan di tahun berikutnya, 2013-2015 itu perbandingan perempuan dan laki-laki turun perempuannya. Dari yang 866 jadi 831 perempuan dan 1000 laki-laki. Dan ini bakal terus dan akan terus menerus jika peraturannya tidak diperketat dan hal-hal seperti ini masih terjadi. Dan yang mirisnya adalah apabila terjadi pemerkosaan atau pelecehan seksual, semua bisa disalahkan. Disalahkan ceweknya lah, disalahkan karena keluyurannya ada. Semua bisa disalahkan dan dicari alasannya. Kecuali yang tidak bisa disalahkan adalah pemerkosanya. Oke, sekian Better is Matter kali ini tentang seberapa mengerikan India bagi wanita di sana. Gua juga tekenin sekali lagi, gua nggak mengeneralisir bahwa orang-orang di India ini berpikiran semuanya seperti itu. Tapi perlu kita ketahui ada beberapa orang yang berpendapat rap culture itu ya ada. Buat laki-laki dan perempuan, mau dimanapun dan di negara manapun ya harus hati-hati. Kejahatan bisa terjadi sama siapa saja. Kalau kali aja gue ada salah, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau ditambahin, boleh komen di bawah. Atau buat teman-teman yang mau request hal-hal menarik lainnya, tolong komen di bawah juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa. Bye-bye.